presentasinya? Sudah, silakan. Ya, baik. Barangkali mungkin saya ingin menyampaikan juga bahwa beberapa kegiatan sebenarnya sudah jalan berkolaborasi dengan departemen maupun pusat yang lain ya. Dan nanti saya kira yang dari departemen kebijakan dan manajemen kebijakan akan banyak juga relevansinya dengan kegiatan ini. Nah mungkin Bapak Ibu yang kami masukkan di sini barangkali yang potensial juga untuk tidak hanya sebenarnya manajemen tapi juga ada isu barangkali yang ada relevansi juga dengan klinisi kalau misalnya nanti tertarik untuk bergabung juga. Nah yang pertama adalah penelitian yang didanai oleh BRIN dan juga sebenarnya ada sumber pendanaan lain dari KSI terkait dengan inovasi digital platform untuk manajemen pengetahuan COVID-19. Ini sebenarnya sudah jalan, tapi kami ingin akan tetap melanjutkan lagi. Dan di sini sebenarnya isunya adalah untuk mengembangkan kapasitas knowledge manager ya di rumah sakit agar bisa terus kemudian memfasilitasi klinisinya untuk mendapatkan informasi terbaru dan mungkin memberikan sintesis juga itu ya bersama klinisinya. Di sini juga sudah kerjasama dengan Google Indonesia. Terus kemudian yang kedua yang saat ini baru tahap inisiasi untuk jalan, tapi sudah ada pendanaannya adalah pendanaannya dari APO ya, Asia Pacific Observatory for Health System and Policy untuk membuat kajian mengenai penggunaan data rutin untuk memfasilitasi monitoring COVID. Dan ini kerjasama dengan Hong Kong University, UP Manila, dan UGM. Dan rencananya nanti akan ada di 3 provinsi untuk survei pemanfaatan data rutin. Barangkali nanti mungkin Mbak Sita nanti akan presentasi ini juga. Makanya saya mungkin lebih ke overview sekilas. Terus kemudian kegiatan yang lain ini sebenarnya memfasilitasi Litbangkes dan beberapa pusat studi juga terlibat di sini, tapi kami fokusnya adalah untuk mengembangkan tools elektroniknya untuk survei, kemudian juga untuk pengelolaan data dan juga untuk visualisasinya sehingga bisa dipantau dengan lebih mudah dan juga untuk akuntabilitas. Jadi ini barangkali sebenarnya sudah lintas departemen, lintas pusat untuk fasilitasi Litbangkes terkait dengan monitoring vaksin COVID. Terus kemudian yang lain adalah kegiatan untuk uji coba portable health clinic ya. Jadi ini kami mendapatkan bantuan dari Kyushu University dan juga Grameen Bank. Ini sebenarnya mencoba untuk memfasilitasi puskesmas yang sekarang kesulitan untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan prolanis karena ada pandemi, sehingga yang di sini sifatnya itu adalah bisa kunjungan lapangan atau ditempatkan di bindunya dan nanti difasilitasi oleh tenaga kesehatan dari puskesmas atau dari kader. Dan ini sudah kami kembangkan mengadopsi sistem yang juga dipakai di banyak negara tapi dengan penyesuaian. Jadi ada tas yang nanti bisa dibawa oleh petugas kesehatan baik yang dari puskesmas maupun juga yang dilatih ya kader ya untuk melakukan pemeriksaan ke rumah anggota Prolanis maupun juga bisa di pos bindu. Dan di sini sudah disiapkan juga software aplikasinya untuk mendokumentasi mereka termasuk juga untuk screening. Jadi baik misalnya untuk COVID maupun untuk yang lain-lain sehingga nanti akan diketahui oleh dokter penanggung jawabnya yang di puskesmas. Dan ini bagian dari sebenarnya upaya untuk pengembangan telemedicine yang langsung ke pasien. Karena selama ini regulasi telemedicine masih antar vaskes ya, tapi karena ada COVID sehingga ada kebutuhan untuk ke arah situ. Dan ini rencananya ada di Sleman, Kulon Progo, dan Klaten. Terus kemudian yang ini juga yang tadi disampaikan dipresentasikan Dr. Egi ya, jadi bagian dari penelitian sintesis juga, tapi kegiatan yang ketiga itu terkait dengan open data, sehingga di sini kami juga yang mengharapkan kalau ada Bapak Ibu dari departemen lain yang tertarik juga untuk mendiskusikan konsep open data dari HDSS itu seperti apa, berarti akan ya kita upayakan bisa difasilitasi di kegiatan yang di sini, yang bagian dari penelitiannya sintesis Dr. Egi juga. Terus kemudian yang lain ada dana UPT yang sekarang jalan tahun kedua, itu terkait dengan model integrasi aplikasi telemedicine untuk kesehatan ibu dan anak.
Ini sebenarnya sudah melibatkan klinisi juga, tapi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mungkin tertarik juga untuk bergabung, kami dengan senang hati. Jadi idenya sebenarnya karena selama ini itu banyak pengembangan aplikasi itu terfragmentasi program maupun juga institusi ya, sehingga tidak atau belum mengikuti konsep continuum of care. Nah, di sini sebenarnya idenya adalah memfasilitasi hal-hal seperti itu ya, yang kemudian tidak ada ego program, tapi bisa saling mendukung. Dan ini sebenarnya kami membantu Kementerian Kesehatan juga yang mengembangkan aplikasi telemedicine namanya Temenin atau Telemedicine Indonesia. Dan rencananya akan dikembangkan Temenin. Terus kemudian yang lain lagi terkait dengan elektronik health record ya, pengembangan elektronik health record, dan ini ada banyak sebenarnya vaskes yang membutuhkan, dan kami tentu saja dalam konteks ini membutuhkan juga bantuan dari klinisi untuk mendesain EHR yang ya sesuai dengan kebutuhan, termasuk juga kami dalam upaya mengembangkan yang berbasis masyarakat juga ya, ada personal health record ya, ada apps yang sebenarnya idenya untuk well-being, untuk wellness ya. Terus kemudian menyambung dari yang tadi Pak Ali sampaikan juga, sebenarnya ada kebutuhan juga untuk mengaplikasikan data besar itu ke ke lapangan ya. Dan ini salah satu kegiatan yang sudah diinisiasi beberapa tahun yang lalu dan sekarang masih jalan untuk pengembangan model early warning system untuk saat ini penyakit demam berdarah, tapi juga relevan untuk yang lain juga. Ya, baik Bapak Ibu, termasuk juga ini yang inisiatif kami mengembangkan virtual hospital lab ya, yang bisa dipakai untuk mahasiswa. Ya, barangkali itu saja Bapak Ibu semua, dan ya mungkin nanti saya yakin di PKMK juga akan banyak relevansinya dan yang mungkin Bapak Ibu juga bisa ikut bergabung juga. Mungkin itu Dr. Egi, terima kasih.